soal cantik dulu nih. Soal cantik itu kan karunia, satu karunia. Tapi kan kita mensyukuri atau tidak. Kalau saya mensyukuri sehingga ngerasa nggak penting untuk diubah apapun juga, dioperasi atau itu pilihan, nggak apa-apa. Maksudnya kalau orang mau operasi, Nggak apa-apa juga. botox Maksudnya nggak apa-apa. Cuman kalau saya lebih baik banyak gerak. Suka nanam, suka berkebun. Terus kalau tidur nggak bawa masalah. Jadi bangun tidur tuh mensyukuri masih bernafas. Masih bernafas aja disyukurin. Iya. Jadi coba aku cek dulu nih, aku cek. Pagi bangun ini kan tuh biasanya kayak kerutannya tuh. ada. Tapi ini kan skruton juga ada sedikit ada. dan dibiarin aja ada. Tapi bukan langganan salon sejati gitu bukan? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Satu, nggak pernah ke salon. Dua, nggak pernah beli alat makeup. Itu tahu ibu kalau muka dikasih apa? Kasih bengkoang ya? Kulit pisang. Terus apa lagi? Yogurt. Oke, ini penganut herbal nih judulnya Iya, nih. karena kalau gini, apa yang kita butuhkan itu kan ada di alam sayang, apapun ya. Jadi kalau makan pisang nggak pernah dibuang kulitnya. Jadi yang bagian dalamnya itu mengandung AHA, alpha hydroxyl acid. Yang kalau dibeli krimnya tuh harganya juta-juta. Sementara cuma ditoles doang pisang gitu bagian aja. dalamnya diginiin itu kayak ditarik gitu kayak masker gitu. Itu sprutan berkurang, jerawat berkurang, terus si kulit pisangnya kalau sudah dikasih ke muka gitu dia jadi layu. Jadi taruh ininya di cuma kulit pisang ya. Jadi sama yogurt. kunci kecantikannya Inang cuma kulit pisang ya. Berarti besok jangan kaget kalau ada dari Pasar Keramat Jati kirim banyak Pisang. kulit pisang ke sini ya. Atau gimana kalau kita bikin industri kulit pisang? Itu kan yang tadi saya bilang ada krim namanya alpha hydrolic acid yang didapat dari buah-buahan, asam dari buah-buahan. Nah, kenapa orang harus beli itu? Karena mereka tidak punya tropical fruit. Mereka tidak punya pisang. Oh, ini negara pisang. Jadi kita punya banyak pisang. Pisang itu dari kulitnya sampai pelepahnya, daunnya, buahnya semua berguna. Handuk juga dari pisang sekarang ya kan? Handuk-handuk Iya, baju dari yang serat kemarin pisang. saya pakai ke tempatnya Dinda Refli itu serat kulit pisang. Oh, yang oranye apa yang mana? Yang biru. Oh, yang biru. Serat kulit pisang. Jadi yogurt anak saya Kevin bahkan dia tidak perlu beli yogurt, jadi dikasih bekasnya kalau habis dia minum, sisanya kan ada tuh. Di situ sisa-sisa. Nggak dibuang, ditaruh di sini jadi. Masya Allah. Jadi tidak ada yang mubazir. Tapi ini kayaknya bohong kayaknya. Ada yang bohong kayaknya. Ada yang bohong. Kita belum bisa membuktikan apakah Inang ini bohong apa enggak sampai kita lihat nih make up-nya apa namanya? Oh, isinya. Isinya coba kita lihat. Jangan-jangan isinya tuh ternyata wow gitu. Wah, ini seru, ini belum pernah nih. Oh, makanya tadi disuruh Pak. Kita lihat nih, coba nih ya. Kaca. Kita lihat. Nih ya, kaca. Terus ini biasalah rokok herbal. Oke, terus kita lihat. Terus ini yang nomor 1 nih. Nah. Murmer. Ini ya. Sunscreen. Ini tahu kamu? Sunscreen. Murmer tuh murah meriah. Jadi belinya di apotik. Ya, jadi ini kita tahu nih. Buatan Indonesia. Yang paling penting tuh ini. Kita tuh jangan fanatik banget sama gitu kan ya. Merek-merek yang macam-macam. Enggak, saya cuma pengen nemuin ada nggak nih produk Indonesia selain ini? Maksudnya dekoratif loh. Ini kan kalau ini kan Indonesia. Care. Oke. Nah, ini ternyata Indonesia, nggak usah disebut nanti langsung. Iya, oke. Indonesia. Terus ternyata lipstiknya ada berapa? Indonesia. Oh iya, keren. Ini Indonesia loh. Ini Indonesia loh. Jangan sedih, Indonesia semua. Nah, kalau sekarang mohon maaf, ada yang Korea. Enggak, lipstiknya ada berapa coba? Aku lihat. Karena lipstiknya tuh sangat bagus kalau di kamera dan aku lagi nonton-nonton gitu. Aku bilang ini lipstiknya bagus deh gitu. Iya, lipstik emang juara sih. Jadi ini untuk produsen Indonesia, coba tolong diperhatiin juga ya.
Karena mau bagaimana tuh emang dia harus ya oke lah, kita nggak sebut namanya tapi udah lihat bentuknya kita udah tahu gitu loh. Ini juga jadi ini andalannya. Prancis ya, dari buatan Prancis dua-duanya. satu Amerika. Udah deh, nggak usah kita ntar ada lagi yang lain-lain. Pokoknya ada Indonesianya. Yang penting nggak anti sama yang Indonesian gitu. Enggak dong. Sama sekali enggak. Karena keren. Ini paling penting tadi Bunda Neno bilang ini nih katanya, Inang yang paling penting di dunia apa? Sunscreen. Karena kita hidupnya di negeri yang banjir matahari gitu kan. Jadi nggak usah mikir bangun tidur pakai aja sunscreen, karena walaupun kita di dalam rumah tetap aja dapat kan kamar tidur kita ada jendelanya. Kamu juga gitu. Bagus kulitnya, nggak masalah. Thank you. Ya, aku nggak pernah ngapa-ngapain juga. Sama ya kita nggak pernah nyalon, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah. Kecantikan tadi kan itu ya kita ngomong karena kita perempuan ya, kecantikan itu adalah karunia. Nah, aku kepengen nyampe ke pengen ngobrol tentang ayah. Manggil apa? Mama, papa, Inang, Andung, Opung. Siapa sih mereka? Mama, papa, oke. Ibu saya itu dari Padang Sidempuan, namanya Titi Irsanya Harahap. Ayahnya namanya Baginda Raja Sodogoron, masih keturunan raja-raja di Hutaim Baru di Padang Sidempuan. Nah, mamah itu sejak saya punya anak dipanggilnya Andung, gitu. Jadi Andung anak ke-7 dari 7 bersaudara. Bapaknya kakek saya itu adalah jaksa. Oke, jadi ada darah itu ya? Dari tahun 20 tuh belum. Jaksa yang jujur? Jaksa yang sangat jujur. Jaksa yang waktu evakuasi katanya dari Cirebon itu. Evakuasi peristiwa apa maksudnya? Evakuasi itu peristiwa apa ya? Rafli tahun berapa lah itu? Tahun 40. Tahun zaman Jepang ya? Perjanjian ini, perjanjian Belanda. Linggarjati. Jadi ya, perjanjian itu dari pasukan itu harus ditarik dari Jawa Barat ke daerah mana? Iya, nah. Apalah pokoknya perpindahan itu, pindahlah dari Cirebon ke sini karena orang-orang yang sekitar kampung itu nggak ada uangnya, jadi dia katanya dia jual pending emas. Bayangin tahun itu tuh pending emas yang ada berliannya segala macam itu dijual supaya bisa beliin beras dan orang-orang bisa pindah. Jadi maksudnya zaman memang itu jadi tidak bukan mengumpulkan harta tapi merelakan hartanya menarik untuk tolong orang banyak gitu. Jadi sih. Itu Irma udah tahu, Irma Huta Barat itu lihat itu gitu. Maksudnya lihat bagaimana perilaku itu atau diceritain? Kalau itu kan tahun 40 belum lahir, itu diceritain. Tapi ibu saya dan ayah saya memang orang yang dermawan. Jadi dulu rumah kita di Palembang. Jadi saya lahir di Jakarta, masa kecilnya di Palembang. Lalu jadi kalau keluarga Batak itu nanti di rumah itu ada sepupu-sepupu saya, ada anak amang tua, ada anaknya amang boru, saudara-saudara yang ikut sama kita bersekolah. Jadi rumah seru. Dulu aku punya sepupu Kak Diana namanya Huta Barat yang kuliah di Palembang. Nah, terus rumah kita itu jadi rame karena sistem kekerabatan di orang Batak itu kuat banget, luar biasa ya. Kuatnya. Bahkan nikah sama pariban gitu. Iya, betul. Ya. Lalu marga itu setiap kita ketemu orang kita tanya dulu, kamu Huta Barat nomor berapa? Nah, misalkan Inang Huta Barat nomor 18. Artinya generasi ke-18 dari Huta Barat yang pertama dulu nenek moyangnya. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya kalau ketemu orang yang nomor 17 berarti dia pangkatnya sama-sama bapak saya. Kalau nomor 16 berarti dia walaupun dia umurnya saya. Lebih muda tapi kalah awu kalau kata orang Jawa itu awunya tinggi gitu. Pangkatnya. Terus jadi dari ayah jaksa. Kakek jaksa. Ya, kakek. Terus bapak saya Huta Barat itu dari saya lahir Opung ya. Opung itu salah satu dari Bakri yang awal-awal dulu bersama Atuk Bakri, Ahmad Bakri. Ahmad Bakri, ada jadi Atuk dan Andung Bakri saya panggilnya. Jadi orang tua dari Bang Ical, Abu Rizal Bakri, Bang Nirwan, Bang
Indra. Indra. Dan Kak Odi itu papa itu seumur hidupnya dari saya belum lahir ketemu ibu saya tuh di Bakri and Brothers di Jakarta. Lalu mereka pindah ke Palembang, mendirikan pabrik krem rubber yang pertama kali di Indonesia. Karena Ahmad Bakri atau Atuk Bakri itu mempunyai cita-cita menjadi industrialis yang terbesar dan pertama di Indonesia. Dan memang waktu itu belum ada sama sekali karet-karet yang disadap, itu kan mentah tuh biasanya di kaleng-kaleng. Jadi papa bikin pabrik di Gandus. Nah itu beberapa kali saya Atuk Bakri datang melihat ke pabrik itu. Saya ingat waktu itu masih kecil, waktu pembangunan pabrik itu saya tiap minggu mengarungi Sungai Musi itu. Naik speedboat setiap minggu. Jadi saya ikut papa, maksudnya kaki saya tuh nginjek ke sungai itu, ada lintah, ada pacet, ada ular air, ada segala macam itu. Itu umur biasa. SD berarti umur itu 9, tahun 68. 68. 68, 69, 70. tahun. Tapi waktu dibangun itu sekitar tahun 72 kali ya. Jadi saya umur 10. 10-an. Saya umur 10, saya ingat waktu itu Menteri Perindustrian namanya M. Yusuf. Jenderal M. Yusuf datang. Saya ingat banget tuh, masih ada tuh kayak film tuh. Jadi Jenderal M. Yusuf datang, disambut sama papa dan mama, ya Andung dan Opung, terus ada papa dan mama menyambut, terus ada Andung Rose Bakri, ada Atuk Bakri, lalu mereka memeriksa pabrik. Pergilah kita ke Gandus itu. Di Gandus itu waktu itu masih belum ada apa-apa dan saya itu dari kecil terbiasa melihat pabrik, jadi saya nyium bau karet. Ingat nggak bau karet, Dindo? Udah ini bau ya. karet itu tiap hari saya cium bau karet terus. Jadi bapak saya itu kalau pulang kantor dia bau semua badannya, terus dia bilang ini nih katanya, ini bau Indonesia nih katanya. Ini bau Indonesia, ini bau uang, ini bau dari sawah kita. Jadi saya terbiasa cium bau karet itu. Lalu sawah tuh maksudnya dari mana dia mendapat uang, hiduplah gitu ya. Bahwa Opung selalu bilang bahwa Bakri itu sawah kita gitu, karena waktu itu cuman kita satu-satunya di Palembang, di Indonesia di Palembang dan di Indonesia. Lalu setelah itu saya masih ingat tuh kita memeriksa gudang kopi. Jadi karena tunggu sebentar. Kopi. Kenapa Opung ngajak Kak Irma? Kenapa Opung ngajak Inang ke, maksudnya? Iya. Kenapa cuma Inang? Karena saya sama adik saya bedanya jauh. Oke. Jadi adik saya kan di bawah saya 4 tahun dan 6 tahun. Jadi masih kecil banget mereka, nggak mungkin dibawa ke sungai. Nggak mungkin bawa naik speedboat karena balita. Pertanyaan kedua, kenapa diajak anak? Nah, kenapa diajak? Dengan kesadarankah Opung melakukannya bahwa ini anak harus di ini sekolahan another school gitu? Yes. I think iya benar. Ya karena gini, karena kita 3 bersaudara perempuan semua. Oke. Jadi saya yang paling tua. Adik saya ada 2, Vivi Huta Barat dan Eva Huta Barat. Agak jauh lumayan, yang satu tahun 66, satu tahun 68. Jadi jaraknya 4 tahun dan 6 tahun di bawah saya. Waktu saya 10 tahun, mereka masih kecil. 8, 6. 6 dan 8. Lalu 6 dan 4. 6 dan 4 tahun masih kecil. Jadi saya 8, diajak Opung itu... Oh 10, 6, 4 berarti. Oh masih terlalu kecil. Yang diajak yang 10 tahun. Tapi kenapa diajak? Maksudnya karena kenapa? Saya suka. Karena saya nggak rewel. Kan ada ini anak kecil kalau diajak terus ngantuk, ngambek, marah, minta pulang. Ya dong? Ini enggak. Malah di pabrik tuh saya lari-lari. Terus kalau ada lintah tuh saya hitungin lintahnya ada berapa gitu. Terus jadi saya tahu minta tembakau papa atau minta garam. Ada 2. Jadi saya tahu nih kalau ada lintah, ada pacet gitu. Makanya sekarang ini kalau saya pergi ke sungai, pergi ke mata air gitu,
Itu ada kaitannya nggak ya sama nggak takut digigit lintah-lintah? Nggak. Lintah-lintah. Lintah darat. Lintah-lintah yang lain kayaknya Iya. udah pemberani dari Iya kecil. betul. Dan yang membuat kita jadi pemberani itu adalah alam. Model pendidikan di alam ya. Yes. Model pendidikan di alam itu ternyata sangat berkesan. Buktinya nih ditanya pertama kali yang keluar cerita Ingat, tentang naik kecil. perahu, Yes, Sungai Musi, Lintah. Pabrik Itu kan nggak dikarang, itu kan muncul Memory, begitu betul, aja, betul, berarti betul. itu ada sesuatu di situ tuh. My first memory. Saya pikir benar sih. Jadi gini Bun, karena saya sekarang ngurusin Citarum dan Cisanti, akhirnya saya pikir dari kecil hidup saya itu banyak dihabiskan di sungai secara rutin ya. Karena kan waktu pembangunan pabrik itu intens banget. Jadi papa tuh naik speedboat bolak-balik. Ketika saya membenahi Citarum dan Cisanti bersama sahabat hijau saya namanya Pak Jenderal Doni Monardo, yang waktu itu beliau Pangdam Siliwangi. Jadi bersama-sama dengan tentara Siliwangi membersihkan hulu Sungai Citarum yang namanya Danau Cisanti. Harus ke sana nanti ya. Ya. Dan akhirnya selamatlah itu danau itu ditanemin vetiver sama saya. Tanaman yang bisa menghilangkan racun, menahan longsor dan menahan banjir. Ini kalau dengerin dari dua ini aja ya, bahwa pengetahuan tentang tadi ya alam tuh ya, kayaknya bisa membuat saya menjawab gitu loh. Menjawabnya apa? Menjawab ada pandangan yang bilang gini, Irma Huta Barat itu dia apa ya, cari-cari pentas deh gitu, cari-cari panggung gitu dengan Doni Monardo pada hari itu. Kan kita belum kenalan lagi pada hari itu, tapi itu aku tahun 2017 ya. Iya, aku 2017 ya. Iya. Itu ada suara yang seperti itu gitu, apa ya? Padahal sebenarnya udah dari emang hidupnya udah dari sungai ya, dari kecil. Jadi gini, saya itu kenal Pak Doni itu waktu beliau masih Danrem Surya Kencana. Dikenalkan oleh Mas Agus Sutomo dan Mbak Nung, almarhum Mbak Inung tuh sahabat saya. Mas Agus Sutomo itu ya. Pangdam Jaya dan nyonyahnya itu adalah sahabat saya. Jadi waktu di Surya Kencana lagi sertijab, saya berkenalan waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi kenalnya tuh udah lama banget. Satu udah lama, lalu kedua juga kita menjadi dekat karena saya tuh kalau sama Pak Doni tuh ngobrolin tanaman, ngobrolin pohon, ngobrolin alam. Nah ini juga nih sebenarnya waktu pertama kali minta Inang gini, saya bilang gini terus nyambung gini, aku mau dong ikut nanam. Kalau nih langsung nyambung, langsung saya menerima dengan tangan terbuka kan, wah ini masih cocok nih. Ini langsung mau nanam katanya gitu kan, kebetulan putri saya kan memang petani, dia suka menanam. Langkahi dulu mayat saya gitu, tapi kemudian kan ada menwa, lalu ada yang menyusup sehingga akhirnya menimbulkan korban. Jadi pada waktu saya mengurusi yang sekarang yang udah bilang tadi Joshua itu, saya teringat nyesek nih, gimana itu mayat itu di depan mata terus kita taruh bunga, keesokan harinya kan ditumpuk-tumpukin bunga gitu, tapi kan itu nggak pernah lekang dari ingatan ya.